Dongfang Haoren tiba-tiba merasakan bintang kuartener menekan punggungnya. Kekuatan besar mengalir turun, Dongfang Haoren merasa kakinya lunak dan tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Bukannya dia ingin berlutut, tetapi aura pihak lain terlalu menakutkan, dan Dongfang Haoren tidak bisa menahannya. Berlututlah kepada orang lain, bahkan jika orang ini adalah kekuatan besar di tingkat keberuntungan. Itu adalah pemandangan yang tidak ingin dilihat Dongfang Haoren. Oleh karena itu, melihat bahwa dia akan berlutut ke tanah dengan malu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan marah. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar diletakkan di bahunya. Saat tangan besar itu menyentuh bahunya, kekuatan yang kuat langsung menyelimutinya. Tiba-tiba, Dongfang Haoren merasa rileks. Tekanan besar yang menekannya seperti bintang 4 elemen juga menghilang dalam sekejap. Murong Yu melakukan tembakan. Dongfang Haoren tak kuasa menahan rasa terima kasihnya, dan ia tak tahu bagaimana membalas budi bantuan berulang-ulang dari Murong Yu. Tak masalah jika ia seorang perempuan, dan ia bisa bersepakat dengannya secara pribadi. Kalau tidak, ia sungguh tak tahu bagaimana membalas budi pada Murong Yu. Sekokok Gunung Tai, berdiri diam. Apa? Melihat mereka berdua berdiri diam seperti gunung diterpa angin kencang, kedua orang di dalam rumah yang melepaskan tekanan itu pun tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara ngeri. Begitu mereka melihat alam bawah sadar Murong Yu dengan jelas, raut wajah mereka langsung muram. Kenapa kalian berdua begitu asing? Apa kalian tak tahu bagaimana caranya melihat para tetua keluarga kalian berlutut untuk memohon perdamaian? Seorang lelaki tua berjanggut panjang menatap Murong Yu dengan wajah cemberut, dan di saat yang sama, auranya yang dahsyat semakin mengesankan. Ayo, aku ingin menekan kedua orang itu. Sayang sekali, sekuat apapun auranya, itu hanyalah alam keberuntungan tingkat pertama. Meskipun Murong Yu hanya berada di ranah tingkat pertama alam Yu Guang, ia memiliki kekuatan yang bahkan melampaui ranah keberuntungan tingkat pertama. Oleh karena itu, momentum pihak lain sama sekali tidak membantunya. Aku hanya tahu kau berlutut di hadapan langit dan berlutut di hadapan orang tuamu. Kau hanyalah seorang abadi tua yang menindas orang lain. Mengapa kau membiarkanku berlutut? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menerimaku berlutut? Dongfang Haoren langsung berteriak marah. Lagi pula, mulai hari ini dan seterusnya, ia telah memutuskan hubungan dengan para petinggi keluarga-keluarga ini. Mengapa ia harus memberi mereka muka? Dan mereka masih tidak tahu malu. Yah, kenapa repot-repot dengan dua junior itu? Kita hanya perlu memverifikasi keaslian lembah Leying. Pada saat ini, seorang pria tua lain berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia orang baik. Namun, baik Murong Yu maupun Dongfang Haoren tidak menunjukkan wajah baik padanya. Jika pria tua ini benar-benar baik, seharusnya dia menghentikan pria tua lain yang menekan mereka ketika mereka masuk, tetapi ternyata tidak. Jadi, kedua pria tua ini sama saja, bukan orang baik. Pria tua berjanggut panjang itu mengangguk dengan wajah muram, raut wajahnya agak tak terkendali dan ia mengembalikan auranya. Awalnya, ia ingin langsung menekan Dongfang Haoren, tetapi ia tidak menyangka auranya bisa mencapai Murong Yu. Dongfang Haoren, kan, berikan gendang Lei Yin, mari kita verifikasi. Dongfang Peng dan Yan Yue berkata kepada Dongfang Haoren. Namun, berbeda dengan apa yang ia bayangkan, Dongfang Haoren akan memberikan gendang Lei Yin dengan hormat. Dongfang Haoren hanya menatapnya dengan ringan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan memberikan gendang Lei Yin kepadanya. Aku tidak percaya, dengan kengerian genderang guntur itu, siapa tahu kalau aku memberimu genderang guntur, kau akan membunuh harta karun itu. Dongfang Peng sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada kesal, anakmu benar. Kami berdua adalah tetua aula misi, jadi bagaimana mungkin kami menginginkan harta karunmu? Lagi pula, barang-barang misimu seharusnya diserahkan. Dari aula misi, aku ingin janji dari kepala keluarga. Aku telah menyelesaikan tugas, dan aku adalah murid inti keluarga timur. Lagi pula, orang kuat dalam keluarga harus menghadapiku dalam bentuk apapun dalam siklus reinkarnasi. Dongfang Haoren berkata dengan ringan. Dalam periode reinkarnasi, dengan bakat dan talenta Dongfang Haoren, selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia pasti bisa menembus ke alam keberuntungan, dan bahkan mencapai setengah langkah ke dunia. Pria tua berjanggut panjang, Dongfang King, melambaikan tangannya dengan tidak sabar, baiklah, aku telah menyetujui dua persyaratanmu atas nama kepala keluarga. Cepat serahkan genderang Lei Yin. Kau ini apa? Kenapa kau bisa menerimanya menggantikan posisi kepala keluarga? Dan, apa kau memenuhi syarat? Dongfang Haoren langsung memarahi. Wajah Dongfang King muram, dan matanya berkilat niat membunuh yang mengerikan. Dongfang Haoren berulang kali membantahnya, membencinya, dan ditambah dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, telah membuatnya memiliki niat membunuh yang kuat. Bajingan kecil, aku bilang aku tidak bisa membiarkan bajingan kecil ini bertindak terlalu jauh, dan aku akan membunuhnya hari ini. Dongfang King menjerit dingin dan mematikan, mengulurkan tangannya yang besar, langsung meraih Dongfang Haoren, dan ingin menyerahkan Dongfang Haoren ke kota. Bunuh! Murong Yu menggelengkan kepalanya dan melancarkan pukulan. Dongfang King sudah lama melihat kemarahan Murong Yu. Melihatnya berani melawan, ia pun mengalihkan serangannya dan langsung melesat ke arah Murong Yu. Boom! Auzu.com
Di antara kilat dan api, serangan kedua belah pihak telah membombardir satu persatu bagian di kehampaan. Setelah suara keras seperti kain robek, tangan besar Dong Fang King langsung hancur berkeping-keping. Namun, tangan besar Murong Yu melesat lurus ke depan, dan menghantam kepalanya sebelum Dong Fang King sempat bereaksi. Tiba-tiba, kepala Dong Fang King hancur berkeping-keping seperti semangka busuk. Bahkan jiwanya pun terlambat untuk melarikan diri dan dengan mudah dihancurkan oleh Murong Yu. Dong Fang King, tetua tingkat pertama dari aula misi keluarga Dong Fang, telah mati. Kau benar-benar membunuh Dong Fang King. Dong Fang Peng menyaksikan adegan ini tanpa daya, dan ia berseru setelah sekian lama. Bukan hanya dia, bahkan kau pun akan mati. Cibiran Murong Yu melangkah maju, dan sekali lagi menembak Dong Fang Peng untuk membunuhnya. Namun pada saat ini, suara seperti guntur tiba-tiba terdengar di dalam rumah, hentikan. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang tegap dan tinggi juga muncul di dalam rumah. Patriark, panggil Dong Fang Haoren sungguh menakjubkan, tetapi tatapan matanya menunjukkan hal yang sama. Ternyata ini bukan niat awalnya, melainkan ide yang diberikan oleh Murong Yu. Ia harus menemui kepala keluarga timur untuk masalah ini. Meskipun kemunculan Lei Yingwu, kepala keluarga Dong Fang pasti akan khawatir. Namun, mengkhawatirkan dan muncul adalah dua hal yang berbeda. Jika pihak lain tidak maju, Dong Fang Haoren akan berada dalam krisis. Tentu saja, bukan berarti Dong Fang Haoren tidak akan berada dalam bahaya setelah keluarga Dong Fang maju. Namun, itu hanyalah secercah harapan di tengah krisis. Kalian berdua, datanglah ke aula utama aula konferensi. Setelah kepala keluarga Dong Fang muncul, ia hanya melirik Murong Yu dengan sedikit mengernyitkan dahi, lalu menghilang. Bukankah ia sedang mengincar Dong Fang King? Menurut Murong Yu, krisis terbesar Dong Fang Haoren ada di aula konferensi. Oleh karena itu, mereka berdua meninggalkan aula misi dan datang ke aula diskusi. Kalian berdua, junior, terlalu banyak menyerah, jadi kami para tetua menunggu kalian di sini lama sekali. Kali ini, ketika Murong Yu melangkah ke aula konferensi, tidak ada momentum yang kuat untuk menekannya. Kalau tidak, mereka yang tidak bisa menahannya pasti akan melarikan diri ke sini untuk pertama kalinya. Namun, beberapa orang masih dalam kesulitan. Di aula utama, selain kepala keluarga timur yang baru saja muncul, ada puluhan orang. Mereka semua adalah monster tua dari alam penciptaan tingkat tinggi. Benar saja, monster-monster tua ini semakin waspada. Aku terlalu naif sebelumnya, berpikir akan aman jika aku mengambil kembali gendang Lei Yin. Dong Fang Haoren berpikir dalam hati, dan menjadi lebih berterima kasih kepada Murong Yu. Patriark, kau pasti sudah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Aku memang membawa gendang Lei Yin kembali, dan itu juga gendang Lei Yin asli. Hanya saja aku tidak sengaja setuju dengan gendang Lei Yin saat itu, jadi. Dong Fang Haoren memasang ekspresi malu dan mengeluarkan gendang Lei Yin. Seorang tetua tingkat 7 tak sabar untuk merebutnya, lalu wajahnya menjadi muram. Karena ia menemukan bahwa gendang Lei Yin memang diakui sebagai master. Yang lain, termasuk Patriark Klan Timur, menatap gendang Lei Yin dengan mata terbuka lebar, dan masing-masing dari mereka mulai bernapas dengan cepat. Ini adalah elemen dari level gua dan dunia bawah. Ini adalah ranah yang lebih kuat dari mereka. Tapi tidak masalah jika kau diakui sebagai master. Dengan kekuatannya, pikiran Dong Fang Haoren yang melekat pada gendang guntur dapat dengan mudah dihapus. Bagaimana mungkin artefak primordial dari dunia lubang disia-siakan oleh bocah dari alam Yuguang ini? Namun, ia belum siap untuk menghapus pikiran Dong Fang Haoren, sehingga suara Dong Fang Haoren terdengar, "Tetua, hati-hati, jangan coba-coba menghapus pikiranku yang tertinggal di gendang Lei Yin." Awalnya, gendang Lei Yin berinisiatif untuk mengenali Tuan. Pikiranku, begitu pikiranku terhapus, ia akan langsung terbang. Dengan kemampuanmu, aku khawatir ia takkan bisa dicegat. Mendengar ini, hati tetua tingkat 7 bergetar, tangannya gemetar, dan ia hampir melempar gendang nada petir. Di saat yang sama, wajah para tetua dan patriark lainnya menjadi gelap. Mereka tidak tahu apakah yang dikatakan Dong Fang Haoren itu benar, tetapi mereka tidak takut pada 10.000 orang untuk berjaga-jaga. Jika Dong Fang Haoren benar, maka gendang petir tingkat gua dan dunia bawah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Dong Fang mereka. Akibatnya, mereka semua merasa sakit hati. Benarkah? Lihat saja ingatan Dong Fang Haoren. Gagasan ini tiba-tiba muncul di hati seorang tetua tingkat 8. Saat berikutnya Dong Fang Haoren akan dipenjara, dan ia akan langsung merebut ingatan Dong Fang Haoren. Namun, Dong Fang Haoren berbicara lagi, "Saya tahu para tetua tidak mempercayai apa yang dikatakan murid itu, tetapi Anda dapat membaca ingatan saya sebanyak mungkin. Setelah membaca ingatan itu, Anda akan menemukan bahwa semua ini benar. Tetapi ingatan saya juga benar. Itu telah dilindungi oleh gendang Lei Yin. Saya ingin tahu apakah gendang Lei Yin akan menjadi gila atau meninggalkan saya ketika Anda membaca ingatan saya." Jumlah para tetua senior dan patriark keluarga Dong Fang ini benar-benar tidak punya pilihan, dan satu-satunya jalan yang layak telah diblokir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Lei Yingwu, senjata ajaib dunia gua, dibawa oleh Dong Fang Haoren. Tiba-tiba, para tetua dan kepala keluarga Dong Fang ragu-ragu.
Daya tarik Lei Yingu, elemen super dari alam gua dan dunia bawah, bagi mereka tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, mereka juga takut bebek yang dimasak itu akan terbang. Meskipun mereka tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Dongfang Haoren, mereka lebih suka mempercayainya jika itu tidak benar. Bagaimana jika itu benar? Ketika saatnya tiba, Lei Yingu terbang, dan bahkan jika mereka membunuh Dongfang Haoren, itu tidak akan berguna. Jadi, jika Anda ingin mempertahankan gendang Lei Yin, maka Anda hanya dapat menggerakkan Dongfang Haoren terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan memikirkannya. Ini juga tidak mungkin. Lei Yingu berada di Dongfang Haoren, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Jika itu terbang, dengan kemampuan mereka, genderang guntur tidak ada hubungannya dengan mereka. Memikirkan hal ini, kepala keluarga Dongfang tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan lantang, Dongfang Haoren, karena kamu telah menyelesaikan tugas ini, kamu secara alami akan dipromosikan menjadi murid inti keluarga Dongfang. Dan mulai sekarang, kamu akan menjadi Dongfang Haoren, seorang murid yang dilatih oleh keluarga. Segala macam sumber daya mengalir untukmu. Mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga, semua tetua senior yang hadir terkejut, tetapi mereka segera bereaksi satu persatu. Seketika, mereka tak kuasa menahan diri untuk diam-diam memuji kebijaksanaan kepala keluarga mereka, dan reaksinya tidak secepat itu. Ya, Dongfang Haoren, mulai sekarang kau akan menjadi murid kunci yang dibina oleh keluarga Dongfang kami. Dengan kualifikasimu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menembus alam keberuntungan dalam waktu singkat. Namun, Lei Yingu sangat penting, dan kuharap kau tidak membocorkannya. Jika tidak, itu tidak akan bermanfaat bagi keluarga timur kami. Lagi pula, alam keberuntunganmu saat ini terlalu rendah, dan jika kau terus berada di luar, kecelakaan rentan terjadi. Mulai hari ini, kau akan pindah ke keluarga timur dan berlatihlah. Jangan keluar sampai alam keberuntungan. Seorang tetua tingkat 7 menatap Dongfang Haoren dan berkata dengan ringan. Wajah Dongfang Haoren dingin. Di permukaan, kata-kata tetua tingkat 7 ini tampak untuk kebaikan dan kebaikannya sendiri. Namun, itu sebenarnya memenjarakannya. Selama Dongfang Haoren tidak meninggalkan rumah Dongfang, mereka dapat mengawasi Dongfang Haoren kapan saja. Begitu mereka memikirkan cara untuk melepaskan gendang Lei Yin, mereka akan melakukannya. Dongfang Haoren bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini? Tapi sekarang orang-orang jadi talenan dan aku ikan, dan dia hanya bisa dibantai. Setidaknya, keluarga Dongfang tidak langsung melakukan apapun padanya, kan? Bagaimana dengan masa depannya? Selama kekuatannya meningkat, apa dia takut pada orang-orang munafik dan tak tahu malu ini? Dongfang Haoren langsung setuju. Para tetua pun langsung, baik hati, kepada Dongfang Haoren, bahkan mereka memberlakukan berbagai larangan pada Dongfang Haoren. Akhirnya, mereka berdua meninggalkan aula pertemuan. Kemudian, ia pindah ke sebuah rumah megah di antara murid-murid inti keluarga Dongfang. Namun, tepat setelah mereka pindah, berbagai macam sumber daya dikirim oleh keluarga Dongfang. Pil, Yuan Qi, Tian Cai Di Bao, Del memang pantas menjadi murid, pelatihan kunci, keluarga Dongfang. Jika ia menerima semua perawatan ini sejak awal, bahkan jika Dongfang Haoren tidak dapat mencapai alam keberuntungan setengah langkah pun tidak akan menjadi masalah. Dongfang Haoren menerima semua itu dengan mencibir. Semua ini memang pantas ia dapatkan, dan itu semua miliknya. Namun, semakin ia membenci keluarga Dongfang, semakin jijik pula Dongfang Haoren. Tentu saja, jika ia orang biasa, mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Dongfang harus fokus melatihnya. Namun, semua ini hanyalah bom asap. Murong Yu, terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku rasa aku sudah terbaring sejak lama. Saat itu, Dongfang Haoren menghela napas lega dan berterima kasih kepada Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, kau temanku. Tidak apa-apa membantumu. Tidak, terima kasih. Tapi sekarang mereka berkompromi untuk sementara. Tetapi jika mereka tahu atau menemukan cara untuk menghilangkan genderang guntur itu akan menjadi tanggal kematianmu. Sekarang kau hanya menunda kematianmu untuk sementara. Dongfang Haoren menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram, apa dia tidak tahu? Kekuatan, masih terlalu lemah. Jika aku memiliki kekuatan tingkat tinggi dari alam keberuntungan, bagaimana mungkin mereka melakukan apapun padaku? Kata Dongfang Haoren dengan enggan. Sekarang mereka berada di kedalaman rumah Dongfang, dan ada beberapa tetua dari alam keberuntungan yang diam-diam mengawasi mereka. Mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan rumah Dongfang. Kehidupan seperti itu membuat Dongfang Haoren sangat kesal. Bahkan, jika Murong Yu ingin pergi, keluarga Dongfang tidak akan bisa tinggal. Tapi dia tahu bahwa Dongfang Haoren tidak akan pernah pergi. Dengan cara ini, Murong Yu pun tak punya pilihan selain melangkah selangkah demi selangkah. Baik Murong Yu maupun yang lain tidak meninggalkan kediamannya untuk selanjutnya. Dongfang Haoren pun mulai berlatih dengan ramuan dan harta karun yang disediakan oleh keluarga Dongfang. Harta karun ini benar-benar telah terakumulasi, dan kekuatannya telah menembus tahap kedua alam Yuguang sebelum kembali ke keluarga Dongfang. Setelah sebulan berkultivasi, tingkat kultivasinya telah ditingkatkan oleh 2 alam kecil lagi, mencapai tahap keempat alam Yuguang dalam sekejap. Dengan
Kata lain, peningkatan kecil hanya dalam waktu setengah bulan. Jika ini disebarkan, pasti akan menggemparkan dunia. Para jenius itu tidak layak disebut di depan Dongfang Haoren. Namun, sumber daya yang diberikan keluarga Dongfang kepadanya hampir habis. Ia merasa tidak enak terhadap keluarga Dongfang. Karena itu, setelah kehabisan sumber daya, ia langsung meminta keluarga Dongfang untuk menambah sumber daya. Keluarga Dongfang tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengirimkan sejumlah besar sumber daya. Ini tidak mungkin, siapa yang membuat mereka mengingini genderang guntur. Sekarang mereka responsif terhadap Dongfang Haoren. Auzu.com dalam hal ini, Dongfang Haoren juga menikmati sumber daya yang awalnya miliknya dengan tenang. Sebulan kemudian, ranah Dongfang Haoren telah menembus tahap kelima ranah Yuguang. 2 bulan untuk naik ke 3 ranah kecil, kecepatan ini, membuat Murong Yu sangat iri melihatnya. Tentu saja, yang dikagumi Murong Yu adalah kecepatan terobosan Dongfang Haoren, bukan kekuatannya. Faktanya, setelah Dongfang Haoren menembus ke peringkat kelima ranah Yuguang, kekuatannya telah meningkat pesat. Dengan tambahan gendang Lei Yin, saya khawatir itu sudah cukup untuk melawan alam keberuntungan setengah langkah, atau bahkan alam keberuntungan terkuat. Namun, itu masih bukan lawan bagi Murong Yu, meskipun Murong Yu masih berada di alam cahaya ilahi tingkat pertama. Namun, itu sudah cukup untuk membunuh Dongfang Haoren yang mengorbankan gendang guntur. Hei, Murong Yu menghela napas pelan. Dalam 2 bulan terakhir, alamnya hampir stagnan. Meskipun ia juga berkultivasi, ia tidak memiliki kekuatan besar yang dapat dikonsumsi oleh pemurniannya. Kecepatan kultivasinya benar-benar terlalu lambat, dan sangat lambat. Ini semua karena nafsu makannya yang besar. Tepat ketika Murong Yu menghela napas dan hendak memikirkan cara untuk menemukan kekuatan besar yang dapat diserap, Dongfang Haoren juga terbangun dari kultivasinya. Akumulasi dan akumulasi hanya dapat memungkinkannya untuk dengan cepat menembus alam cahaya ilahi tingkat kelima. Menerobos di alam yang terakhir tidaklah mudah. Dongfang Haoren, Gua Xiang akan dibuka 10 hari lagi, dan akan ada tempat untukmu. Untuk 10 hari terakhir, bersiaplah. Sebuah suara samar tiba-tiba menyelimuti kediaman Dongfang Haoren, dan sebuah slip giok muncul entah dari mana. Di depan mereka berdua, Murong Yu, Xiang Dongtian, Dongfang Haoren awalnya terkejut, lalu gembira. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangannya dan menyalinnya, sudah menyalin slip giok di tangannya. Xiang Dongtian, mata Murong Yu juga memancarkan 2 cahaya keemasan yang menyilaukan. Langit gua berarti ada harta karun, dan mungkin ada benda-benda yang mengandung kekuatan besar, yang berarti wilayah kekuasaan Murong Yu dapat ditingkatkan. Ini hal yang baik, hati Murong Yu begitu gembira hingga ia merasa orang-orang dari keluarga Dongfang terlalu hebat dalam menjalani hidup. Sebuah bantal pun dikirimkan saat ia sedang tertidur lelap. Murong Yu, 10 hari lagi, kita akan pergi ke Gua Xiang untuk menjelajah bersama. Dongfang Haoren tertawa dan menyerahkan slip giok itu kepada Murong Yu. Murong Yu menerimanya, dan Senian segera masuk. Tidak ada apapun di dalam slip giok itu, hanya perkenalan singkat tentang Xiang Dongtian dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Xiang Dongtian berada dalam lingkup pengaruh keluarga timur, dan merupakan salah satu gua paling misterius dan kuat yang dikuasai oleh keluarga timur. Hanya murid inti keluarga Dongfang yang memenuhi syarat untuk berkultivasi. Gua Xiang ini seharusnya menjadi dunia yang besar, mungkin juga dunia besar yang tersisa setelah kejatuhan seorang pria kuat tertentu, kata Dongfang Haoren tiba-tiba dengan suara berat. Xiang Dongtian sebenarnya cukup tertutup, dan banyak orang di keluarga timur tidak berhak mengetahuinya. Dongfang Haoren mengetahuinya dari ayahnya sejak lama karena status istimewanya. Namun, saat itu mereka semua mengira Gua Langit Xiang adalah gua langit yang dibuka oleh sekte besar tertentu di zaman kuno. Namun, setelah insiden Jedi Lei Yin, Dongfang Haoren memiliki spekulasi baru tentang dunia agung dari seorang ahli yang tak tertandingi. Karena Gua Langit Xiang sebanding dengan bintang 4 elemen, tidak hanya terdapat binatang buas setingkat keberuntungan, tetapi juga sejumlah besar berbagai material surgawi dan harta karun lainnya. Di masa lalu, orang-orang dari keluarga Dongfang memasuki Gua Langit Xiang hanya untuk berkultivasi dan mendapatkan harta karun. Justru karena inilah Dongfang Haoren akan tampak begitu bersemangat setelah mengetahui bahwa ia akan memasuki rumah Gua Langit Xiang. Gua Langit Xiang mungkin bagus, bagi yang lain itu adalah kesempatan untuk memberikan harta karun, tetapi bagimu itu mungkin adalah kesempatan untuk mati. Tiba-tiba, Murong Yu mencibir. Rasanya seperti baskom berisi air dingin yang membasahi kepalanya di kepala Dongfang Haoren, membuatnya langsung tersadar. Ya, meskipun sang patriark mengatakan bahwa Dongfang Haoren adalah murid kunci yang dibina oleh keluarga Dongfang, siapa yang akan percaya? Karena sebenarnya dia bukan murid yang harus dilatih, bagaimana mungkin Dongfang Haoren memenuhi syarat untuk memasuki Gua Xiang? Tapi sekarang dia memenuhi syarat untuk masuk. Ini pasti konspirasi melawan Dongfang Haoren. 3 bulan sudah cukup bagi keluarga Dongfang untuk memikirkan cara menghadapi Dongfang Haoren. Jelas, mereka memilih untuk melakukannya di Gua Xiang. Xiang Dongtian kemungkinan besar adalah tempat pemakaman Dongfang Haoren. Sekalipun aku menolak, mereka pasti punya cara untuk membiarkanku masuk ke Gua Xiang. Karena mereka ingin aku mati, biarkan mereka pergi. Tapi, Murong Yu,
kau tidak perlu mengikutiku kali ini. Dongfang Haoren sudah memutuskan, dan berkata dengan nada membunuh. Di luar Gua Xiang, banyak murid inti keluarga timur berdiri berkelompok. Ketika mereka melihat Murong Yu dan Dongfang Haoren berjalan lambat, mereka semua memandang dengan acuh tak acuh dan jijik. Setiap wajah menunjukkan penghinaan yang kuat. Dongfang Haoren menyelesaikan tugas dengan penuh semangat, dan berita tentang menjadi murid inti telah menyebar di antara mereka. Jika itu orang biasa, ia seharusnya merasa sangat kagum atas penyelesaian tugas Dongfang Haoren. Namun entah mengapa, masing-masing dari mereka mengagumi Dongfang Haoren, tetapi sebaliknya, mereka semakin meremehkan Dongfang Haoren. Beberapa orang bahkan merasa bahwa Dongfang Haoren adalah murid inti keluarga Dongfang sama seperti mereka, membuat mereka merasa terhina. Berdiri bersama Dongfang Haoren adalah penghinaan. Baik Murong Yu maupun Dongfang Haoren telah lama terbiasa dengan tatapan orang-orang ini. Oleh karena itu, mereka tidak berubah dalam pemandangan seperti ini, dan orang-orang ini tidak akan memengaruhi suasana hati mereka sama sekali. Faktanya, mereka telah menyingkirkan Dongfang Haoren, dan Murong Yu bahkan lebih meremehkan mereka. Terlepas dari bakat, talenta, atau potensi, bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan Dongfang Haoren? Apalagi dengan Murong Yu. Dongfang Haoren, aku tidak menyangka kau akan bersenang-senang. Kenapa? Kau membawa sampah alam Yuguang tingkat 1. Benar-benar seperti mengumpulkan orang dalam kelompok, dan kau hanya bisa membawa sampah seperti dirimu ke bawahan sampah pada saat yang bersamaan. Seorang murid inti berjalan mendekat, mengejek Dongfang Haoren dengan nada meremehkan. Setiap kali Xiang Dongtian dibuka, hanya murid inti dari keluarga Dongfang yang memenuhi syarat untuk masuk. Namun, setiap murid inti hanya dapat membawa satu orang. Justru karena inilah Murong Yu mengikuti Dongfang Haoren secara terbuka, jika tidak, ia harus mencari cara lain. Dongfang Haoren sama sekali tidak tertarik dengan sinisme orang-orang yang datang, dan berdiri di sana serta memejamkan mata untuk beristirahat. Di sisi lain, Murong Yu menatap pengunjung itu dengan penuh minat, tampak seperti anjing gila yang terbang ke sana kemari. Ya, pria ini memang anjing gila. Melihat Dongfang Haoren mengabaikannya, sementara Murong Yu menatapnya seperti orang bodoh, orang-orang menjadi sangat marah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Pihak lain mengabaikannya, apalagi yang bisa dia lakukan? Pencuri kecil, aku kehilangan sesuatu di rumahku beberapa hari yang lalu. Saat itu, aku curiga itu kau. Kemana kau akan melarikan diri hari ini? Pengunjung itu menatap Murong Yu, dan setelah beberapa napas, ia tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangannya yang besar dan menangkapnya. Alasan yang ceroboh. Orang-orang di sekitar mau tak mau membenci orang itu dalam hati mereka, betapa tidak tahu malunya jika mengemukakan alasan seperti ini. Guling, mata Murong Yu memancarkan kilatan dingin, dan niat membunuh yang kuat meledak di hatinya. Pada saat yang sama, ia langsung menendangnya keluar. Dengan bang, pengunjung itu tidak sempat bereaksi dan ditendang di perut oleh Murong Yu, lalu ia pun ditendang keluar. Kecuali para tetua keluarga Dongfang, orang-orang di sini tidak dianggap oleh Murong Yu. Jika bukan karena para tetua keluarga Dongfang di sekitarnya, Murong Yu pasti sudah menendang orang itu sampai mati. Murong Yu tidak pernah mengecewakan mereka yang datang untuk mati sendirian. Sangat kuat. Melihat ini, pupil mata orang-orang di sekitarnya menyusut tajam, dan masing-masing menatap ke arah Murong Yu. Meskipun orang yang ditendang keluar hanyalah alam cahaya Yu tingkat kedua, tetapi Murong Yu hanyalah alam cahaya Yu tingkat pertama. Peringkat, akankah alam cahaya U tingkat kedua menendang keluar alam cahaya U tingkat pertama? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Terlebih lagi, meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, hanya sedikit orang yang mempercayainya. Kau mau mati? Karena kasihan pada Murong Yu, orang itu hanya ditendang keluar, merasakan sedikit sakit, dan tidak terluka. Hanya saja hatinya sangat terluka. Karena itu, setelah ia menstabilkan tubuhnya, ia bergegas menghampiri dengan ekspresi muram. Namun, sebelum ia sempat menghampiri, sebuah kaki besar kembali menendangnya. Terlebih lagi, kali ini jauh lebih ganas daripada Murong Yu, dan ia langsung meledakkan separuh tubuh orang ini. Kali ini Dongfang Haoren. Setelah menendang separuh tubuh lawan, Dongfang Haoren melangkah maju dan menerjang lurus ke atas. Kaki besar itu melangkah keluar lagi. Klik, setelah suara teredam, Dongfang Haoren menghantamkan kakinya ke wajah lawan, dan menghantam wajah lawan dengan lurus. Bahkan seluruh tubuh lawan terinjak jauh ke dalam tanah. Sampah, kau mau mati, kata Dongfang Haoren dingin, menginjak kepala lawan sambil berbicara. Lawan yang kesakitan itu menjerit. Orang-orang di sekitar menyaksikan pemandangan ini tercengang. Nama sampah Dongfang Haoren telah lama tersebar di keluarga Dongfang, dan mereka semua terbiasa dengan pertarungan atau kutukan Dongfang Haoren. Dongfang Haoren tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga mereka tak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Beberapa hal memang tak bisa digandakan, kalau tidak, aku tak keberatan membunuh seseorang untuk bersenang-senang, kata Dongfang Haoren ringan, lalu mundur. Wah, aku semakin mahir, dan aku mengerti arti pencegahan, kata Murong Yu kepada Dongfang Haoren sambil tersenyum. Auzu.com, kaulah yang mengajariku berjasa. Dongfang Haoren tertawa. Kali ini,
Tujuannya adalah untuk mengejutkan para murid inti ini. Mulai sekarang, dia ingin Dong Fangjia menunjukkan sisi kejamnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan Dong Fangjia di masa depan? Dan murid-murid inti ini akan menjadi tulang punggung keluarga setelah ia mengambil alih kendali keluarga Dongfang. Namun, hari ini tidak cukup untuk menaklukkan orang-orang ini. Hari ini hanyalah awal dari segalanya. Anak ini semakin arogan. Di kejauhan, beberapa tetua dari keluarga Dongfang melihat ke arah mereka, dan salah satu dari mereka berkata dengan wajah muram dan ekspresi tidak senang. Awalnya, mereka tidak terlalu menyukai Dongfang Haoren, tetapi sekarang mereka secara alami semakin tidak menyukainya. Terlebih lagi, di mata mereka, Dongfang Haoren memiliki tatapan memanjakan dan arogan, yang tentu saja membuat mereka semakin tidak senang. Hei, biarkan dia bersikap agung, begitu dia memasuki Gua Xiang, dia tidak perlu memikirkannya. Begitu genderang guntur diambil, dia pasti akan mati. Tetua lain melirik Dongfang Haoren dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Karena tembakan kuat Dongfang Haoren, tidak ada yang berani memprovokasi mereka di lain waktu. Mereka yang levelnya rendah tidak berani menembak, karena takut akan bernasib sama seperti sebelumnya. Para petinggi enggan menembak. Tak lama kemudian, tibalah hari ketika Gua Xiang dibuka. Murid-murid inti keluarga timur terus-menerus dikirim masuk. Dua orang terakhir yang masuk adalah Murong Yu dan Dongfang Haoren. Begitu Murong Yu melangkah ke formasi teleportasi, ia merasakan beberapa roh kuat dan dingin menyapu dari langit yang jauh dan langsung menerjangnya. Senyum sinis di hati Murong Yu terpatri, dan pikiran-pikiran suci ini membenarkan dugaannya. Di Gua Xiang, jika orang-orang ini berani bergerak, ia tak keberatan membunuh mereka. Kebetulan saja, tanaman merambat iblis membutuhkan darah untuk menembus alam. Ini adalah dunia besar yang setara dengan tingkat bintang 4 elemen, dan ada binatang buas setingkat keberuntungan. Setelah memasuki Xiang Dongtian, pikiran Murong Yu muncul dengan beberapa perkenalan dari Xiang Dongtian. Hampir setiap 1000 tahun, langit Gua Xiang akan terbuka sekali. Dan pintu masuknya sudah diperbaiki, jadi tidak boleh ada harta karun di dekat pintu masuk. Murid-murid inti keluarga Dongfang jelas cukup berpengalaman. Setelah mereka masuk, mereka dengan cepat naik ke udara dan terbang menuju garis depan. Murong Yu dan Dongfang Haoren juga terbang cepat ke depan. Tak lama kemudian, mereka berdua berhenti. Karena mereka diikuti oleh beberapa ekor. Lebih dari selusin orang terbagi menjadi beberapa gelombang dan menggantung mereka dari kejauhan. Melihat mereka berdua berhenti, orang-orang itu pun berhenti, lalu berpura-pura tidak bersalah dan mencari harta karun di sekitar. Apa? Tiba-tiba, seorang biksu berteriak dengan keras. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan menoleh ke arah suara itu, tetapi mereka kebetulan melihat tanaman merambat menusuk jantung biksu itu. Pada saat yang sama, darah biksu itu ditelan oleh tanaman merambat itu seperti aliran deras. Hanya dalam sekejap mata, orang itu ditelan dan berubah menjadi manusia, dan dia tidak bisa mati lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar terkejut, dan beberapa orang yang bereaksi cepat telah menyerang tanaman merambat itu. Tetapi tepat ketika mereka hendak menyerang, sejumlah besar tanaman merambat menyembur keluar dari tanah di bawah kaki mereka. Para kultivator tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tertusuk oleh tanaman merambat itu, atau mereka telah dicekik sampai mati. Pada akhirnya, dalam waktu kurang dari selusin napas, selusin orang yang mengikuti Murong Yu terbunuh oleh tanaman merambat itu. Tanaman merambat iblislah yang membunuh mereka secara alami. Ketika ia tiba di langit Gua Xiang, Murong Yu tidak lagi memiliki keraguan dan mulai membunuh. Dalam hal ini, Dongfang Haoren tentu saja tidak keberatan. Meskipun orang-orang ini mungkin akan menjadi tulang punggung keluarga timur di masa depan, dengan begitu banyak murid dari keluarga Dongfang, mereka bukanlah orang jahat. Sayangnya, jika orang-orang ini berada di alam keberuntungan, itu akan sangat berpengaruh pada Murong Yu. Sekarang tidak ada gunanya sama sekali, lebih baik daripada tidak sama sekali. Melihat tanaman rambat iblis itu hampir tidak berubah, Murong Yu menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Bajingan kecil ini, para tetua keluarga Dongfang yang diam-diam mengawasi kedua orang itu menggertakkan gigi mereka satu persatu, ingin segera menembak mati Murong Yu. Namun pada akhirnya, mereka menahan diri. Bawa mereka ke kedalaman Gua Xiang, dan pada saat yang sama, jauhkan para idiot itu dari Dongfang Haoren, jika kalian tidak ingin mati, kata seorang tetua dengan marah. Entah metode apa yang mereka gunakan. Selanjutnya, Murong Yu dan yang lainnya berjalan menuju kedalaman langit Gua Xiang, secara bertahap mendekati jebakan yang telah disiapkan oleh keluarga Dongfang dan yang lainnya sebelumnya. Dalam perjalanan, Murong Yu dan keduanya sesekali mendapatkan beberapa harta karun yang tidak terlalu berharga. Namun, ia tidak pernah bertemu dengan murid inti klan timur, bahkan monster buas yang relatif kuat sekalipun. Sepertinya mereka telah diusir secara artifisial. Namun, baru pertama kali memasuki Gua Xiang, mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman. Oleh karena itu, saya tidak melihat apapun di sepanjang perjalanan. Murong Yu, aku selalu merasa sedikit aneh di sini, aku tidak tahu apakah kau merasakannya. Dan, apakah kau merasa ada yang terus-menerus menatap kita dalam kegelapan? Di sebuah lembah, Dongfang Haoren berhenti dan menoleh.
Menatap Murong Yu, ia bingung. Murong Yu mengangguk, dan berkata dalam hati, kita telah memasuki sebuah formasi sekarang, dan kau adalah Ibu Suri. Keluarga Dongfang akan segera bertindak atasmu. Bukankah normal untuk menatap kita secara diam-diam? Formasi, ekspresi Dongfang Haoren tiba-tiba berubah, mungkinkah mereka di sini untuk melakukan sesuatu pada kita? Murong Yu hanya menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ia tahu itu adalah sebuah formasi saat ia memasuki formasi ini. Namun, ia tidak tahu apakah formasi ini memang ada sejak awal atau diatur oleh seseorang dari keluarga timur. Oleh karena itu, tidak mudah baginya untuk menilai apakah orang-orang dari keluarga Dongfang akan bertindak atas mereka di sini. Namun, jika seseorang dari keluarga Dongfang benar-benar berani melakukan sesuatu di sini, itu akan menjadi kesalahan perhitungan. Haha, binatang kecil itu cukup pintar, kami benar-benar ingin melakukannya denganmu di sini. Sebelum kata-kata Dongfang Haoren selesai, suara seperti badai petir datang, dan dampaknya membuat Dongfang Haoren sangat cepat dan dahsyat. Pada saat yang sama, Murong Yu dan keduanya telah melihat puluhan sosok terbang dengan cepat dari kejauhan, dan akhirnya berhenti di luar lembah. Wajah Dongfang Haoren sedikit berubah, kau berani menembakku. Tidakkah kau takut genderang guntur akan terbang? Lei Yingu terbang menjauh. Ini adalah satu-satunya tempat yang digunakan Dongfang Haoren untuk mengancam keluarga Dongfang, sehingga mereka tidak berani bertindak padanya. Jika mereka tidak peduli tentang ini, Dongfang Haoren akan berada dalam bahaya. Haha, binatang kecil, meskipun kami tidak tahu apa yang kau katakan benar atau salah. Tetapi bahkan jika apa yang kau katakan benar, di sini kau membiarkan genderang guntur terbang untuk kulihat. Seorang tetua tingkat 8 tertawa terbahak-bahak. Ketika aku berdiri, aku tampak percaya diri. Mendengar ini, hati Murong Yu tergerak, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, tetapi sekarang formasinya belum diaktifkan, dia belum menemukan apapun. Tahukah kau di mana tempat ini? Sepertinya Lei Yinu akan berganti kepemilikan. Orang-orang ini sangat gembira dan menjelaskan kepada mereka berdua, Xiang Dongtian, ini peninggalan seorang ahli dari Taigu yang jatuh. Dunia besar yang runtuh. Tahukah kau apa itu dunia besar? Ahli di gua dan dunia bawah hanya bisa menciptakan dunia kecil. Dengan kata lain, Xiang Dongtian adalah dunia yang melampaui dunia bawah dan mampu bertahan. Dan formasi ini adalah formasi yang mengendalikan seluruh langit gua Xiang. Di sini, bahkan jika gendang Lei Yin adalah elemen dari alam gua dan dunia bawah, ia tidak akan bisa lepas dari belenggu formasi. Wajah Dongfang Haoren sedikit berubah. Jika memang begitu, mereka pasti tak terelakkan hari ini. Namun, ketika melihat wajah polos Murong Yu di sampingnya, hatinya terasa tenang. Entah kenapa, Dongfang Haoren merasa selama ada Murong Yu di sana, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Di setiap momen kritis, Murong Yu selalu bisa menciptakan keajaiban. Jangan bicara omong kosong, langsung aktifkan formasi dan penjarakan mereka, kata seorang tetua tingkat 8 dengan tidak sabar. Para tetua lainnya juga mengangguk satu demi satu, dan mulai bekerja bersamaan. Puluhan tetua tingkat tinggi menyerang bersamaan, dan masing-masing dari mereka mengerahkan kekuatan yang tak tertandingi. Mengikuti lintasan khusus, Kiki bergegas menuju lembah tempat mereka berdua berada. Sebelum keduanya sempat bereaksi, lembah itu telah melesat ke langit. Cahaya warna-warni langsung menyelimuti seluruh lembah. Detik berikutnya, Murong Yu dan Dongfang Haoren menyadari keberadaan mereka di lembah, dan jelas muncul di ruang yang tak terjelaskan. Di dalam ruang formasi, pada saat yang sama, tekanan yang tak tertandingi mengalir dari segala arah seperti air pasang. Hanya dengan satu putaran serangan, Dongfang Haoren berlumuran darah akibat benturan. Bahkan Murong Yu menyadari bahwa ruang di sini terpenjara. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak terjelaskan terus-menerus bekerja pada mereka, mulai menekan wilayah mereka. Jika perkembangan ini terus berlanjut, keduanya pada akhirnya akan menderita di sini. Dan meskipun Murong Yu tidak takut pada formasi tersebut, itu pun tanpa memicu formasi tersebut. Begitu kekuatan formasi tersebut dipicu, ia terbunuh oleh bombardir. Dan formasi ini sebenarnya adalah formasi yang mengendalikan Xiang Dongtian, dan Xiang Dongtian diciptakan oleh eksistensi tertinggi yang melampaui gua dan dunia bawah. Formasi seperti itu dapat dengan mudah membunuh Murong Yu yang hanya berada di tingkat pertama alam Yu Guang. Maka, Murong Yu meraih Dongfang Haoren, menyebarkan kecepatannya, dan terbang cepat ke depan. Meskipun mereka sekarang berada di ruang formasi, mereka sebenarnya masih berada di lembah asli, hanya dibutakan oleh formasi dan tak terlihat. Pada saat ini, kekuatan formasi menjadi semakin menakutkan, dan tekanannya meroket dengan liar. Ini pasti bisa membunuh dua orang, yaitu Murong Yu dan yang lainnya. Selama mereka mati, genderang guntur akan muncul, dan kemudian mereka akan terkurung dan tak bisa melarikan diri dari sini. Tapi, bisakah orang-orang dari keluarga timur benar-benar mengendalikan formasi ini? Keraguan ini terlintas di benak Murong Yu. Di saat yang sama, sebuah ide berani muncul di benaknya. Auzu.com namun, ini hanyalah kilasan inspirasi, dan Murong Yu tidak menghiraukannya. Hal pertama yang perlu ia lakukan sekarang adalah bergegas keluar dari formasi ini. Menginjak Bing Zijue, Murong Yu melesat di udara seperti kecepatan terbang. Awalnya, ruang formasi ini sudah terkurung,
tetapi siapa yang membuat Murong Yu tidak takut dengan keterkurungan formasi secara alami? Oleh karena itu, formasi itu sama sekali tidak dapat menjebaknya, ia bergerak cepat seperti berjalan-jalan santai di halaman. Dengan bunyi, pop, Murong Yu langsung meninggalkan formasi dan muncul di luar formasi. Ada apa? Melihat Murong Yu bergegas keluar, para tetua senior keluarga Dongfang semuanya kebingungan. Bagaimana bisa biksu kecil itu, Murong Yu, keluar? Perlu dicatat bahwa mereka telah mencobanya sebelumnya, dan bahkan jika mereka masuk, sulit untuk keluar, dan beberapa orang bahkan langsung terkurung. Ini sungguh tidak dapat diterima. Yang membuat mereka semakin tidak dapat diterima adalah setelah Murong Yu muncul, sosoknya berkedip, lalu menghilang. Sekalipun pikiran spiritual mereka menyelimuti dunia di sekitarnya, mereka tidak menemukan apapun. Faktanya, saat ini, Murong Yu telah kembali memasuki formasi. Tentu saja, kali ini ia telah memasukkan Dongfang Haoren ke dalam buku Hetuluo. Pada saat yang sama, ia juga memasuki formasi lagi di Hetuluo Shu. Karena ruang terbatas, Murong Yu tidak dapat memasuki Hetuluo Shu di dalam formasi. Dan ketika dia meninggalkan formasi, Murong Yu juga punya ide yang berani. Karena formasi ini bisa mengendalikan seluruh Gua Xiang, maka bisakah dia mengendalikan formasi ini, lalu merebut kendali keluarga Dongfang, dan kemudian mengendalikan seluruh Gua Xiang. Dalam hal ini, Murong Yu tampak cukup percaya diri. Dia percaya pada kemampuan formasinya. Lagi pula, kalaupun dia tidak bisa, bukankah masih ada Hetu yang melawan langit? Pemahaman orang ini tentang metode formasi bisa dikatakan tak tertandingi. Dia melihat hampir banyak formasi yang tak terpecahkan, dan kemudian dia pada dasarnya bisa memecahkannya. Hetu Luoshu berubah menjadi partikel tak kasat mata yang mengambang di kehampaan formasi, hanyut bersama gelombang bersama sejumlah besar partikel lainnya. Sementara itu, Murong Yu telah merasakan sedikit kesadaran ilahi, dan telah bersentuhan dengan formasi di sini. Tak lama kemudian, Murong Yu menemukan sesuatu. Formasi di sini tidak terlalu rumit, dan cukup sederhana. Tak lama kemudian, gambaran formasi ini dan langit Gua Xiang muncul dengan jelas di benaknya. Ini adalah bola raksasa yang tak tertandingi, dan bagian luar bola tersebut adalah benang sutra seperti jaring laba-laba. Benang-benang inilah yang saling terhubung untuk membentuk bola raksasa ini. Benang-benang ini, seperti tentakel, tersebar di seluruh bola, dengan cabang-cabang di setiap sudut bola. Benang-benang sutra inilah yang merupakan formasi tempat tinggal Murong Yu. Terdapat kristal raksasa di tengah bola. Semua benang sutra di bagian luar bola terhubung dengan kristal tersebut. Murong Yu menduga bahwa kristal itu adalah inti dari seluruh dunia, seperti inti kristal seekor binatang buas. Batu itu juga merupakan mata formasi milik Murong Yu, yang bertanggung jawab untuk menyediakan kekuatan tak terbatas dan mendukung operasi seluruh Gua Xiang. Jika Anda dapat mengendalikan kristal itu, Anda dapat mengendalikan formasi ini, dan Anda juga dapat mengendalikan seluruh Gua Xiang. Selain itu, selama proses ini, Murong Yu juga menemukan bahwa alasan mengapa para tetua keluarga Dongfang ini dapat menggunakan formasi ini bukan karena mereka telah mengendalikan kristal tersebut. Sebenarnya, mereka hanya mengaitkan beberapa benang sutra, untuk sementara memicu sebagian kecil kekuatan formasi. Jika tidak, meskipun formasi ini sederhana, tetapi kuat adalah formasi yang baik, dan Murong Yu pasti sudah tercekik hingga menjadi ampas sejak lama. Sekalipun semua benang sutra itu dikendalikan, selama mereka belum mengendalikan kristal, mereka tidak dapat benar-benar mengendalikan formasi ini. Hanya dengan mengendalikan batu itu sepenuhnya, formasi dan Gua Xiang dapat dikendalikan. Murong Yu mengerang sejenak. Saat berikutnya, pikiran spiritualnya mengikuti salah satu benang sutra, menghindari benang sutra yang dikendalikan oleh keluarga Dongfang, dan langsung menuju kristal. Sebelum pikiran spiritual mencapai Spar, benang sutra tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat, dan kemudian menghancurkan pikiran spiritual Murong Yu. Dalam imajinasinya, jika semudah itu, orang-orang dari keluarga Dongfang pasti sudah mengendalikan Spar tersebut. Selanjutnya, Murong Yu terus mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Ia juga mencoba menyebarkannya melalui benang-benang lain, tetapi semuanya gagal. Karena ini tidak berhasil, maka kita hanya bisa mengendalikan satu benang sutra dulu. Lalu ikuti tanaman merambat itu dan kendalikan tiangnya sekaligus, pikir Murong Yu dalam hati, dan sudah punya rencana. Cabang-cabang benang sutra yang rapat bagaikan jaring laba-laba menyebar di seluruh Gua Xiang, bagaikan akar pohon, tetapi jumlahnya tak terhitung. Pikiran spiritual tidak dapat langsung masuk ke dalam Spar, bahkan tidak dapat melewati benang sutra. Mungkin inilah cara Spar untuk melindungi diri. Oleh karena itu, jika ingin mengendalikan Spar, seseorang harus terlebih dahulu mengendalikan salah satu atau lebih benang. Pada saat ini, seluruh pikiran Murong Yu terpusat, dan pikiran ilahi yang besar langsung terbungkus dalam salah satu benang tak terlihat, dan pemurnian pun dimulai. Tentu saja, Murong Yu bukan orang yang tidak bermoral. Jika para tetua senior keluarga Dongfang tidak ada di sini, ia seharusnya dapat meneliti dengan saksama dan bahkan menyempurnakan formasi ini. Namun, sekarang ia harus mencegah ketahuan oleh para tetua senior keluarga Dongfang. Oleh karena itu, meskipun roh Murong Yu keluar, ia tidak terlihat dan tampak sedikit berhati-hati. Akibatnya, tentu saja mustahil untuk mempertahankan efisiensi. Namun,
Murong Yu tidak punya banyak waktu, yang paling penting adalah waktu. Ia mampu memanfaatkan waktu ini. Jadi, ia mulai memurnikan benang sutra tanpa terburu-buru. Salah satu benang sutra tidak terlalu kuat, dan berdasarkan pengalamannya di medan perang, ia dengan cepat terbiasa dengan kebiasaan benang sutra ini. Akhirnya, ia membutuhkan waktu 3 hari untuk mengendalikan benang ini. Hal yang sama berlaku untuk semua benang sutra lainnya. Murong Yu dapat memurnikan benang sutra lainnya. Namun, benang sutra di sini jumlahnya lebih dari ratusan juta. Kapan mungkin untuk memurnikan semuanya? Dan bahkan jika semuanya dimurnikan, itu tidak berguna. Tanpa mengendalikan kristal, mustahil untuk benar-benar mengendalikan formasi besar ini dan mengendalikan langit Gua Xiang. Jika formasi besar ini diibaratkan seperti pohon, maka benang sutra itu setara dengan cabang dan rantingnya. Sekalipun cabang dan rantingnya dipotong, pohon besar itu masih berdiri kokoh di langit dan bumi. Oleh karena itu, Murong Yu tidak berniat untuk mengendalikan lebih banyak benang sutra, tetapi langsung memulai perjalanan panjang dan bergegas menuju kristal. Karena seluruh benang sutra telah dikuasai, roh Murong Yu tersembunyi di dalam benang sutra dan langsung menuju ke Spar. Spar itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan, tetapi Murong Yu merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat dan mengerikan dari Spar itu. Bahkan di mata Murong Yu, kekuatan yang terpancar dari Spar itu begitu menyilaukan sehingga bahkan Yao pun tidak bisa membuka matanya, seolah-olah buta. Pada akhirnya, justru Murong Yu yang untuk sementara waktu menghalangi kemampuan untuk melihat cahaya kekuatan itu sebelum ia bisa melihat lagi. Jiwa-jiwa Murong Yu terbungkus di atas Spar, tetapi begitu terbungkus, ia terpental keluar oleh suatu kekuatan, dan ia tidak bisa tetap berada di atas Spar itu sama sekali. Namun, Murong Yu masih samar-samar melihat struktur Spar itu. Di dalam Spar itu terdapat kombinasi formasi. Itu seperti formasi dalam perangkat elemental, yang terdiri dari beberapa formasi, dan akhirnya bergabung menjadi formasi yang sangat besar dan tak tertandingi, yang sangat sempurna. Jika Anda ingin mengendalikan Spar ini, Anda harus memahami struktur formasi di dalamnya, dan bahkan mengendalikan formasi di dalamnya. Sebenarnya, yang harus dilakukan oleh Murong Yu adalah mengendalikan formasi di dalam Spar. Dengan cara ini, ia dapat mengendalikan seluruh Spar. Namun, mudah diucapkan, tetapi sulit dioperasikan. Pertama-tama, pikiran ilahi Murong Yu tidak dapat tinggal di permukaan Spar sama sekali, apalagi menyelami dan mengendalikan formasi di dalamnya. Tidak ada formasi yang sempurna. Lihat pangkat buku Asteris Wang Teks pangkat apalagi, kombinasi beberapa formasi. Meski terlihat sempurna, pasti ada kelemahannya. Aku hanya perlu menemukan kelemahan ini, pikiran ilahi. Lalu kau bisa masuk, pikir Murong Yu dalam hati, dan menemukan pikiran spiritual untuk membungkus seluruh Spar, dan pikiran spiritual itu tidak menyentuh Spar. Waktu berlalu, hari demi hari berlalu. Setelah sebulan penuh, akhirnya Murong Yu menemukan sesuatu. Formasi di dalam Spar terus berubah posisi, mungkin ini salah satu metode pencegahan yang efektif untuk mencegah perubahan atau kendali. Siklus 10 hari. Dalam 1 bulan, ada 3 siklus. Rasanya begitu sempurna setiap saat. Namun, dengan keterampilan formasinya dan bantuan Hetu, ia akhirnya menemukan salah satu kelemahan formasi, kelemahan yang bahkan ia dan Hetu hampir tidak bisa lihat. Mungkin ini karena alam dan kekuatan mereka. Bagaimanapun, formasi ini diatur oleh orang kuat yang telah melampaui alam dunia kegelapan. Dan Murong Yu hanyalah alam semesta, dan ada celah 3 alam besar dengan lawan. Namun, ini juga membuktikan bahwa formasi Murong Yu sangat hebat. Pada saat ini, formasi di lembah luar masih berjalan. Murong Yu menemukan bahwa para tetua senior keluarga Dongfang hanya dapat memicu kekuatan formasi, tetapi mereka tidak dapat menghentikan operasi formasi. Oleh karena itu, para tetua senior itu masih tidak pergi. Namun, inilah yang diharapkan oleh Murong Yu. Jika para tetua senior ini pergi, bagaimana mereka bisa melaksanakan rencana selanjutnya? Tidak hanya itu, Murong Yu bahkan berharap para tetua dan patriark seluruh keluarga Dongfang akan masuk. Dengan cara ini dia bisa menangkap semuanya sekaligus, sekali dan untuk selamanya. Pada hari ini, ketika formasi memulai siklus baru, semangat Murong Yu bagaikan jarum, menusuknya dengan ganas. Auzu.com klik, terdengar suara tumpul dari Spar, dan formasi yang terus berputar tiba-tiba berhenti sejenak. Rasanya seperti roda gigi yang saling berputar. Tiba-tiba, sebuah batang baja dimasukkan ke antara 2 roda gigi, dan seluruh roda gigi langsung macet. Ya, formasi-formasi ini langsung macet. Tepat ketika formasi macet dan operasi dihentikan, pikiran suci Murong Yu melesat maju dan langsung menyerbu formasi yang telah lama ia amati. Formasi ini adalah yang terlemah di antara semua formasi, dan memiliki cacat yang sangat jelas. Semangat Murong Yu langsung menyerbu, seperti palu godam, menghantam cacat pada formasi. Boom! Detik berikutnya, formasi itu langsung hancur. Awalnya, formasi-formasi di Spar menyatu dan bergabung satu sama lain. Satu persatu bergerak. Sekarang setelah terobosan formasi hancur, formasi lainnya langsung berhenti bergerak. Dengan kata lain, formasi di seluruh arena pertempuran terhenti. Pada saat yang sama, formasi di lembah pun terhenti. Hei,
kenapa formasinya berhenti begitu cepat kali ini? Tanya seorang tetua tingkat 7 dari keluarga Dongfang dengan sedikit kebingungan. Para tetua senior lainnya juga saling berpandangan. Mereka segera pergi ke lembah untuk memeriksa, tetapi di mana mereka menemukannya. Dan mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak Murong Yu. Hal ini membuat mereka sangat marah dan putus asa. Namun mereka tidak pergi. Meskipun mereka tidak dapat menemukan Murong Yu, mereka yakin bahwa Murong Yu berada di Gua Xiang. Oleh karena itu, mereka harus mencari di Gua Xiang, dan telah menutup pintu keluar Gua Xiang, siap menunggu para kelinci. Namun, pada akhirnya, mereka menemukan bahwa semua ini ternyata adalah kepompong mereka sendiri, dan lubang yang mereka gali justru mengubur diri mereka sendiri. Semua formasi telah berhenti. Murong Yu tertawa dalam hati, dan seketika, pikiran ilahi yang luar biasa menyerbu masuk. Langsung mulai menaklukkan kota. Tidak ada ancaman bagi Murong Yu tanpa formasi. Dengan bantuan Hetu, Murong Yu dengan cepat mengendalikan formasi satu persatu. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia telah mengendalikan semua formasi di dalam Spar. Mengendalikan semua formasi berarti bahwa Murong Yu mengendalikan seluruh Spar. Pada hari ini, hati Murong Yu tergerak dan memperbaiki formasi yang hancur lebih dulu. Detik berikutnya, formasi di seluruh Spar mulai berfungsi kembali. Lintasan larinya semakin sempurna, dan kekurangan aslinya hampir tidak terlihat. Karena dalam proses mengendalikan formasi, Murong Yu menggunakan formasinya sendiri dan saran Hetu untuk mengubah dan meningkatkan formasi tersebut, pada dasarnya memperbaiki kekurangan asli yang cukup jelas. Setelah diperbaiki oleh mereka berdua, bahkan seorang ahli formasi di luar gua dan dunia bawah pun khawatir akan sulit menemukan kekurangan pada formasi ini. Selain itu, Murong Yu juga menggeser posisi beberapa formasi. Dengan cara ini, kombinasi formasi menjadi semakin sempurna. Saat formasi bergerak, Murong Yu merasa kesadaran ilahinya telah mencapai setiap sudut Gua Xiang dalam sekejap. Perlu dipahami bahwa sebelumnya, pikiran spiritual semua biksu yang memasuki Gua Xiang ditekan. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat di dunia gua setengah langkah, kesadaran ilahi tidak dapat meluas terlalu jauh, apalagi menutupi seluruh Gua Xiang. Namun, sekarang, dengan mudah, ia menutupi seluruh Gua Xiang. Bahkan Murong Yu masih merasa bahwa ia kini adalah penguasa Xiang Dongtian. Bagaikan penguasa dunia suci, di sini, ia dapat meminjam seluruh kekuatan Xiang Dongtian untuk menekan lawan. Ini adalah dunia besar yang telah melampaui ciptaan para ahli di dunia gua dan dunia bawah. Seberapa kuatkah dunia ini? Meskipun belum diketahui olehnya, ia tahu bahwa kekuatan ini pastilah mengerikan. Mulai sekarang, Xiang Dongtian telah berganti nama menjadi Murong, yang merupakan harta pribadi milik Murong Yu. Terlebih lagi, ini setara dengan bintang 4 elemen, dan vitalitas dunianya sangat kuat, cukup bagi Zhao Ziqing dan yang lainnya untuk berkultivasi di sini. Langit Gua Xiang jauh lebih baik daripada bintang 4 elemen pada umumnya. Karena di sini juga terdapat banyak monster dari berbagai tingkatan dan harta karun surga dan bumi. Jika Zhao Ziqing dan yang lainnya berkultivasi di sini, tidak akan seperti di buku Hetu Luo, hanya kultivasi murni. Mereka juga dapat menjelajah dan berlatih di sini. Bertarung dengan monster buas untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Kali ini mengikuti Dongfang Haoren ke rumah Dongfang, sungguh tidak salah. Meskipun wilayahnya belum membaik, semuanya sepadan. Lagi pula, siapa yang tahu apakah wilayahnya sudah membaik? Pikir Murong Yu gembira. Namun, ini masih saat yang tepat bagi Zhao Ziqing dan yang lainnya untuk keluar. Ia juga harus menyelesaikan masalah keluarga Dongfang terlebih dahulu. Ya, masalahnya adalah menyelesaikan masalah keluarga Dongfang. Di Xiang Dongtian, Murong Yu memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya.